Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan selalu memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Kali ini channel Sidangur TV akan mengisahkan tentang peringatan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang tertawa-tawa dengan mengingatkan mereka kepada kuburan. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW datang untuk sholat. Lalu beliau melihat sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kalian banyak mengingat maut, maka keadaan kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat maut. Tidak sehari pun yang terlewati kecuali kubur akan berkata, 'Aku tempat bersendirian, aku tempat yang sunyi, aku tempat yang penuh dengan debu, dan aku tempat yang penuh dengan ulat-ulat.' Apabila seorang mukmin diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan berkata, 'Sungguh berkah kedatanganmu, kamu baik sekali, kamu telah datang. Di antara orang yang berjalan di atas bumi ini, engkaulah yang paling kusukai. Sekarang engkau telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat perlakuan baikku kepadamu.' Lalu kubur akan meluas sejauh pandangan mayat, dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga, sehingga berhembus angin dan keharuman surga kepadanya. Jika seseorang yang jahat dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan berkata, 'Sungguh tidak berkah kedatanganmu. Engkau jahat sekali. Engkau telah datang di antara orang-orang yang berjalan di atas bumi ini. Engkaulah yang paling kubenci. Kini engkau telah diserahkan kepadaku. Lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu.' Kemudian kubur akan menghimpitnya sehingga tulang rusuknya saling tikam menikam. Selanjutnya datanglah 70 ekor ular yang akan menyiksanya. Jika satu saja dari ular itu menyemburkan bisanya ke bumi, tidak akan ada selai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu terus mematuknya sampai hari kiamat." Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang neraka." Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu perkara yang sangat penting, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan dan merenungkan. Mengingat maut sangat bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan resep ini kepada kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada di atas tanah, yakni masih hidup di alam dunia ini. Nah, ketika kita hidup di alam dunia ini yang fana ini, maka janganlah kita lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian, mengingat hari akhir, mengingat masa depan kita nantinya. Karena masa depan itu bukan masa depan di dunia. Apakah besok hari kita dapat makan? Apakah tahun besok kita akan kaya? Apakah kita akan begini dan begitu? Itu bukan masa depan. Masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Kemudian yang menentukan selamat dan tidaknya, yakni ketika kita berada di dalam dunia yang fana ini.
Dari kisah ini kita ambil kesimpulan bahwa selama kita di dunia ini maka perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, karena tidak ada nasihat yang lebih baik kepada diri kita semua kecuali kematian. Kafa bil mauti mau'idho, maka cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat. Karena kematian itu penghancur semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dalam dunia ini. Ketika seseorang mengingat mati, maka hatinya akan bersih, lalu dia akan bersemangat menuju taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam hatinya tertanam, di dalam dirinya tertanam bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya akan memulai hidup baru, menempuh hidup baru yang mana tidak akan bisa kembali lagi kepada kehidupan yang fana ini, yakni di dalam dunia ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian banyak mengingat maut, maka keadaan kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Jadi nasihat ini menandakan, atau sabda Nabi ini menandakan bahwa tidaklah patut kepada kita semua, mukminin mukminat, muslimin muslimat, memperbanyak tertawa sampai terbahak-bahak, sementara kita lupa akan kematian, sementara kita lupa Allah Subhanahu wa taala kapan mencabut kita. Karena apa? Tidak sehari pun yang terlewati kecuali kubur akan berkata, aku tempat bersendirian, aku tempat yang sunyi, aku tempat yang penuh dengan debu, dan aku tempat yang penuh dengan ulat-ulat. Kalau seandainya kita ingat sampai sedetail ini, mengingat alam kubur sampai sedetail ini, maka kita semua tidak akan pernah tertawa. Bahkan kita semua akan selalu bersedih, akan selalu menangis, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam kubur nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian-kematian. Karena apa hadirin yang mulia? Kubur adalah taman dari taman-taman surga. Kadang memang kubur itu menjadi taman dari taman-taman surga. Ketika amalan kita banyak, amal soleh kita banyak, keikhlasan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kubur adalah taman dari taman-taman surga. Atau bisa jadi jurang dari jurang-jurang neraka. Ketika di alam dunia kita ini lalai, tidak memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengingat kematian, malah sibuk mengejar dunia tanpa mengejar akhirat, maka ketika mati, kubur itu akan menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita semua, memberikan keyakinan yang mantap ke dalam hati kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.